Pergi ke pasar untuk membeli kain, di jalan tidak lupa membeli gasing. Jangan bandingkan karyamu dengan orang lain, karena setiap karya ada ciri khasnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Bunda Twin. Hai Mam dan para bunda hebat semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat dan pastinya selalu semangat dan disertai kebahagiaan. Amin. Teman-teman, kali ini tuh aku mau awali aktivitas aku dengan aku itu metikin daun singkong dulu ya. Jadi hari ini tuh aku mau masak daun singkong. Kira-kira aku itu mau bikin menu seperti apa ya? Pokoknya kalian ikutin aja terus video aku ini sampai selesai. Dan jangan kalian skip-skip ya, agar kalian nggak gagal paham. Maafkan area sampingku ini yang udah mulai lagi rimbun rumputnya ya teman-teman, karena memang kan sekarang itu musim hujan, jadinya kayak rumput-rumput itu tumbuh dengan suburnya banget. Insya Allah nanti kalau misalnya udah mulai menuju musim panas lagi, aku itu akan bersihkan rumput ini lagi, karena kalau misalnya sekarang aku bersihkan itu bakalan cuman kayak percuma doang gitu ya teman-teman, karena kan kalau pas musim hujan itu tuh rumput kayak udah dipupuk aja. Oke, selanjutnya nih teman-teman, di sini tuh aku mau lanjut aja buat ngegeprek jengkol. Jadi tadi tuh aku udah ngerebus jengkol gitu ya teman-teman. Terus di sini aku tuh tinggal geprek aja. Ini tuh aku rebusnya itu menggunakan kopi ya teman-teman. Maksudnya menggunakan teh, kok malah kopi. Menggunakan teh gitu ya. Menurut aku sih agak kurang lembut ya teman-teman untuk si jengkolnya ini. Entah karena memang ini tuh nggak ada aku rendam gitu ya. Mungkin kalau misalnya aku rendam dulu sekitar 1 jam gitu mungkin ya, atau semalaman gitu, terus direbus dengan teh, itu mungkin bakalan sangat pulen gitu hasilnya. Tapi kalau itu masih agak sedikit keras, makanya aku tuh geprek-geprek sampai bener-bener kayak penyet gitu ya teman-teman, biar dia itu nggak keras. Kalau untuk direbus dengan teh, apakah rasanya itu berbeda? Enggak ya teman-teman, tetap aja masih rasa jengkol gitu ya. Ya iyalah ya teman-teman, tetap sih ini tuh masih enak aja sih teman-teman menurut aku. Dan mungkin aku tuh hanya kurang kayak ngerendam, karena tadi tuh nggak pakai rendam teman-teman. Aku tuh ambil dari kulkas langsung aku rebus, karena memang masak hari ini tuh nggak pakai rencana ya teman-teman. Nah kalau biasanya aku tuh masak jengkol itu aku rencanain dulu dari malam. Jadi pas malamnya itu aku belah-belahin jengkolnya gitu, lalu aku rendam gitu. Cuman kalau misalnya direbus pakai teh itu kayak bau langu dari jengkol itu agak berkurang juga sih menurut aku. Enak sih malahan jengkolnya gitu ya teman-teman. Oke deh teman-teman, kita lanjut lagi. Di sini aku udah kelar buat buat ngeblender bumbunya juga tadi. Maksudnya udah nyiapin bumbu-bumbu semuanya gitu ya. Jadi hari ini aku tuh mau masak gulai jengkol dicampur sama daun ubi atau daun singkong gitu ya. Nah di sini tuh aku mau gulai aja karena memang lagi kepengen aja gitu ya teman-teman, masak gulai daun singkong dicampur sama jengkol. Ini tuh menu sederhana tapi rasanya itu sungguh nikmat luar biasa, apalagi dimakan pakai nasi anget, ditemenin pakai kerupuk doang atau bakar ikan asin gitu, udah enak sih ya teman-teman. Cuma di sini untuk ikan asin aku tuh lagi nggak kepengen gitu ya makannya. Terus juga untuk stok kerupuk juga udah nggak ada gitu ya. Ya ampun, entah kenapa gitu teman-teman, kalau kerupuk itu cepet banget habisnya kalau di rumah. Itu kadang aku beli gitu ya kerupuk yang mentahan gitu. Itu kadang Pak suami itu buat ngemil itu digorengin juga kerupuk, jadi cepet banget habisnya. Nah sambil aku itu kayak nunggu santannya itu tuh benar-benar mateng dan mendidih dengan bagus, aku juga sambil buat ngopi-ngopi ya teman-teman. Karena nggak tahu kenapa ini tuh kepala aku sering banget sakit sekarang itu ya teman-teman. Mungkin karena mengefek sering mantengin handphone gitu ya. Jadinya kadang itu bawaannya tuh kayak ngantuk dan pengen istirahat. Jadi biar aku tuh nggak kebablasan ngantuknya, makanya aku tuh sambil minum kopi gitu ya. Nah ini untuk kuahnya udah agak mendidih, jadi aku tuh masukin aja untuk santannya. Aku gunain santan kara ya teman-teman. Menurut aku si santan kara ini sih rasanya itu ya enak-enak aja, cuman tetap lebih enak aja menggunakan santan asli. Tapi daripada aku tuh harus pergi ke rumah kakak ipar aku nyari kelapa marutnya gitu ya, lebih ribet gitu ya, mending aja lah aku pakai santan kara, lebih simple gitu. Nah berhubung ini santannya itu tuh udah mendidih dengan bagus gitu ya, aku juga masukin aja untuk jengkolnya. Dan ini jengkolnya itu juga udah mendidih. Di sini aku langsung masukin aja untuk si daun singkongnya. Daun singkongnya juga tadi udah aku rebus dulu ya teman-teman, karena memang daun singkong itu tadi agak kelihatan banyak gitu getahnya, jadi aku rebus dulu tadi ya. Kadang itu kalau misalnya dapat daun singkong yang muda-muda terus juga getahnya nggak terlalu banyak, kadang aku nggak rebus dulu ya teman-teman, aku cuci aja sampai bersih lalu aku masukin aja langsung gitu. Cuman
teman-teman, karena tadi itu kayak daun ubinya udah agak tua-tua gitu ya. Terus juga kayak banyak getahnya, ya udah aku rebus aja. Yang namanya ibu rumah tangga itu kalau misalnya pas masak kerjanya itu juga bukan cuma masak doang ya, pasti juga diselingin sama yang lain-lain kayak bersih-bersih gitu ya teman-teman. Pokoknya biar cepat kelar gitu kan. Pokoknya ibu rumah tangga itu tuh nggak pengen gitu ya waktunya itu rugi gitu. Dan tara, alhamdulillah ini tuh menu aku udah mateng ya teman-teman. Gulai daun singkong dicampur dengan jengkol, masya Allah, tabarakallah. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Kalau untuk twin nanti aku tinggal gorengin aja ikan. Di kulkas itu udah ada ikan yang dipancing sama Pak Su dan udah aku kasih bumbu juga. Jadi nanti tinggal digoreng aja. Nah lanjut ke malam harinya nih teman-teman. Jadi sebenarnya setelah aku masak tadi itu tuh nggak lama itu aku itu makan sedikit gitu ya teman-teman. Terus juga pas Pak suami pulang kerja nggak tahu kenapa kepala aku itu tuh sakit banget gitu teman-teman. Sampai kayak mataku tuh udah nggak bisa aku ngebuka karena memang udah sakit gitu ngelihat cahaya gitu teman-teman. Jadinya Pak suami itu nyuruh aku tidur gitu. Aku tuh minum obat migrain, bukan migrain sih kayak paracetamol gitu ya. Aku itu minum gitu teman-teman biar nyut-nyutan di kepala aku itu hilang. Lalu aku tuh bawa tidur gitu. Jadi padahal itu udah sore sih tidurnya ya teman-teman. Cuman karena memang kepala aku udah nggak tahan sakitnya, jadinya lah aku itu tidur aja. Jadi untuk anak-anak dan rumah itu tadi Pak suami yang beresin, anak-anak juga Pak suami yang mandiin, yang ngurusin dah gitu. Aku tuh dibangunin sama Pak suami itu tuh hampir menjelang maghrib gitu teman-teman. Katanya itu disuruh mandi biar bisa kayak lebih ringan gitu badannya gitu, dan disuruh buat sholat juga. Nah jadi tadi tuh aku tuh mandi gitu ya teman-teman, udah beres lah gitu kerjaan aku yang untuk ngurus diri aku sendiri. Aku tuh udah ngerasa agak enakan gitu, dan aku tuh pengen ngemil gitu teman-teman. Jadinya aku tuh mau bikin bakwan aja di sini. Bakwannya juga cuma pakai 2 bahan doang ya teman-teman, kol sama wortel doang gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, ini tetap enak. Oh iya teman-teman, ini untuk wortel sama kolnya udah aku cuci bersih ya. Lalu di sini aku kasih tepung, terus aku kasih bumbu. Kalau untuk bumbu-bumbu bakwan aku yakin lah kalian itu paham lah ya teman-teman, nggak jauh dari bawang-bawangan. Terus juga aku juga kasih sedikit kunyit sih tadi teman-teman biar agak sedikit berwarna gitu. Cuman dikit banget gitu ya. Di sini aku cuman gunakan tepung terigu, aku campur sedikit dengan tepung bumbu serbaguna biar berasa lebih gurih gitu ya. Terus di sini tuh aku kasih air dong pastinya biar dia itu tercampur rata. Menurut yang aku lihat di kayak di YouTube gitu katanya ditambahin sama margarin cair, terus dikasih telur itu katanya lebih garing. Cuman aku tuh mager, jadi udahlah di sini tuh asal cepat-cepat aja, yang penting cepat mateng. Karena memang aku tuh kalau udah pengen ngemil gitu ya teman-teman, nggak perlu malam aku tuh bikin cemilan gitu. Nah pas aku tuh lagi bertugas di dapur, Cahila bertugas, ternyata si Twin itu berantem teman-teman. Ayahnya itu udah nyerah gitu ya buat ngurusinnya, makanya di sini aku ambil satu dan satunya itu didiemin sama ayahnya. Di sini aku gendong aja sambil aku itu ngegoreng bakwan. Di sini walaupun udah malam, anak-anak itu kadang juga nggak pakai baju. Kalau misalnya cuacanya itu tuh kayak lagi panas gitu ya teman-teman, anak-anak nggak pakai baju, palingan nanti dipakein baju pas mau tidur aja gitu. Ngelihat si adek aku bawa ke dapur, si kakak itu juga mengoek-ngoek teman-teman. Akhirnya ya udah aku di sini bawa aja anak-anak keduanya ke dapur. Dan pastinya sebelum mereka itu aku bawa ke dapur, aku amankan dulu yang berbahaya biar mereka itu tuh nggak kenapa-kenapa gitu ya teman-teman. Jadi di sini tuh kayak fokus aku lumayan terpecah belah gitu ya, sambil ngelihat masakan, sambil mantengin anak-anak gitu ya, sambil juga beberes kayak gitu. Tapi ya udah dinikmatin aja masa-masa seperti ini. Yang penting aku tuh percaya ya teman-teman sama diri aku sendiri kalau aku tuh bisa ngelakuin semua ini, walaupun aku tuh sambil ngurusin anak-anak, kerjaan aku juga harus bisa cepat beres gitu. Oh ya teman-teman semuanya, di sini aku juga mau sekalian nih sapa-sapa kalian daripada nanti aku itu lupa. Hai mam, hai bunda, hai semuanya. Terima kasih untuk kalian yang udah klik video aku. Untuk kalian yang baru gabung atau yang baru nemuin channel aku ucapin selamat datang. Kenalin aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan boleh ya teman-teman untuk kalian bantu aku kembangin channel aku dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan lonceng, dan jangan lupa juga untuk kalian share ke seluruh sosial media yang kalian punya agar channel aku ini jangkauannya itu jadi jauh lebih luas. Dan jika ada kritik dan saran boleh juga untuk kalian sampaikan, dan jangan lupa juga untuk meninggalkan like agar video aku ini jadi jauh lebih berkembang.
Pokoknya di sini untuk kalian yang udah selalu support aku, yang udah selalu mendukung aku ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah yang akan membalas kebaikan kalian dengan balasan yang setimpal ya teman-teman, atau mungkin bisa dengan balasan yang jauh lebih besar. Oke, kita balik ke videonya lagi. Di sini tuh udah gorengan yang kedua gitu ya teman-teman. Aku tuh nggak banyak-banyak sih gorengnya. Yang penting cukup aja buat kami gitu ya. Karena kalau banyak-banyak pun nanti nggak habis. Jadi sisa adonannya itu aku masukin aja ke kulkas. Ternyata di luar itu udah mulai turun hujan teman-teman. Jadi di sini Pak suami itu masukin motor biar nggak kebasahan gitu ya teman-teman. Itu juga salah satu alasan aku pingin bikin teras gitu agar ada tempat motor kalau pas hujan gitu teman-teman. Karena ada juga yang bilang sama aku, katanya itu Bunda Twin nggak usah lah rumahnya itu dipercantik, nabung aja. Kalau aku sendiri teman-teman nggak bisa teman-teman, kalau untuk nabung doang sekaligus terus nanti bangun rumahnya sekaligus. Aku tuh bisanya cuma nyicil-nyicil. Jadi uang endorse yang aku dapat itu aku untuk memperbaiki area depan gitu kan, karena area depan itu kan kalau misalnya mau dibangun pasti budgetnya juga lumayan gitu. Jadi aku tuh belum sanggup, makanya aku nabung dulu dari uang gaji YouTube aku dan juga dari pendapatan Pak suami kalau misalnya pas ada bonusan atau uang-uang lain gitu. Jadi itu tuh aku simpen dan investasikan ke emas. Jadi nanti kalau misalnya udah cukup, aku renov dapurnya dulu. Kalau misalnya dapurnya udah kelar direnov, aku tuh baru nabung lagi buat ngerenov di area depan gitu teman-teman. Dan itu kan butuh waktu yang lama gitu ya. Jadi nggak apa-apa untuk area depan itu tuh aku rapiin dulu, aku percantik dulu sehingga yang tinggal di rumah ini pun jadi merasa nyaman gitu teman-teman. Karena aku juga nggak pengen ya teman-teman, aku itu udah capek-capek nge-YouTube gitu ya. Aku tuh cuman fokus di nabung aja, lupa menyamankan diri untuk saat ini gitu. Karena memang kan uang itu nggak dibawa mati juga ya teman-teman. Kita kan nggak tahu gitu apa yang akan terjadi ke depannya. Dan aku yakin juga kalau menabung itu tuh kalau misalnya Allah mengizinkan, pasti tujuan dari tabungan kita itu akan tercapai kayak gitu. Jadi nggak perlu yang terlalu dijadikan beban sih. Kalau itu sih menurut pendapat aku ya. Setiap orang berhak berpendapat dan juga berhak untuk memilih apa yang ingin dia lakukan di hidupnya. Intinya sekarang itu aku tuh punya beberapa tujuan gitu ya. Satunya itu bikin teras, dan sekarang itu memang udah dibelikan bahan-bahannya, tinggal nunggu prepare pembuatannya aja. Lalu setelah teras nanti itu kelar, udah dicor, udah diatap gitu. Nah aku tuh mau lanjut buat pasangin kasibor gitu ya di di ruangan TV atau ruang serbaguna ini, karena itu banyak banget dinding-dinding yang bolong teman-teman. Jadi itu sebenarnya salah satu alasan aku tuh pengen untuk ruang serbaguna ini tuh dikasih kasibor atau triplek gitu yang tebal. Nah untuk kasibor itu kemarin udah beberapa hari yang lalu itu ada kami pantau, harganya itu sekitar lebih kurang 60.000. Jadi nanti tuh itu aja mau dipasang di sini kalau misalnya ada rezekinya. Intinya sih teman-teman, aku tetap ya ingin menjadikan rumahku yang sederhana ini tetap terasa nyaman buat aku dan keluargaku gitu ya. Karena kalau misalnya kita itu nabung aja terus-terusan untuk di masa depan aja, tapi masa sekarang kita nggak bisa nikmati, itu malah juga kayak kurang bagus sih menurut aku. Cuman ya balik lagi lah ya teman-teman ke pemikiran kita gitu. Oke deh, aku tuh udah cerita apa aja nggak jelas, dan juga videonya itu udah kemana aja gitu ya. Nah teman-teman, tadi tuh udah kelar bikin bakwan kan, terus juga udah dimakan sama-sama, dan di sini udah waktunya buat anak-anak itu persiapan buat tidur. Jadi di sini aku tuh mau pakein anak-anak pampers dan diganti bajunya biar anak-anak itu enak gitu ya nanti kalau mau tidur. Kalau udah kelar untuk ngurusin anak-anak, pakein pampers dan juga udah dipakein baju yang buat tidur gitu ya. Sekarang waktunya juga buat beresin mainannya gitu. Pokoknya di sini aku selalu ajak anak-anak buat beresin mainannya ya teman-teman, walaupun dia itu cuman kayak ngerecokin nggak apa-apa. Yang penting setiap beresin mainan mereka itu harus ikut andil gitu. Seperti inilah keadaan rumahku itu kalau malam ya teman-teman, super berantakan dan acak-adul gitu ya. Tapi ya itu namanya punya anak kembar, dan itu tuh anak-anak lagi masa-masa aktifnya banget. Jadi nggak heran lah ya kalau misalnya rumah itu berantakan. Justru yang kita herankan itu rumah kita itu selalu rapi, nggak pernah berantakan gitu ya. Tapi kalau rumah yang berantakan itu tuh masih bisa buat dirapikan. Nah terakhir di sini tuh aku mau nyapu untuk di area ruang serbaguna ini. Walaupun kadang itu kami nggak tidur di sini, tetap sebelum tidur kami itu aku itu nyapu. Pokoknya aku atau Pak suami lah gitu ya wajib nyapu. Pokoknya wajib dibersihin dulu lah sebelum ditinggal tidur.
Teman-teman, aku ucapkan terima kasih banyak ya untuk kalian itu yang udah nonton video aku sampai di detik ini. Semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil dari setiap video yang aku share. Semoga kalian tuh selalu suka dan selalu enjoy nonton video-video aku, dan nantikan terus video-video terbaru dari aku yang akan tayang dalam satu hari itu 2 kali, setiap jam 9 pagi waktu Indonesia Barat dan juga jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Jadi jangan lupa untuk kalian itu selalu tungguin ya notifikasi dari video baru aku. Nah ini tuh hujannya tuh lumayan lebat, jadi ini tuh cocok banget buat dibawa tidur. Sampai ketemu lagi ya teman-teman di video aku yang berikutnya. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa ya untuk di subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Oke deh teman-teman, see you the next video ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.